Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Adhilni Mudhala Sidkin Hamdani, Pendidikan Masyarakat. Adhilni udah siap banget nih buat melaksanakan kegiatan KKN Siklus 2. Anak penmas banget kan? Udah orange gini. Oke, semangat! Lokasi yang pertama yaitu di SDIT Permatahati, Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh nomor 65 Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya yaitu di PKBM Badak Putih Cianjur, Jalan Slamet Riyadi nomor 68 Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melaksanakan kegiatan yaitu wawancara. Untuk Bapak Agung, boleh perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agung Rijaluddin. Kebetulan mengajar di SDIT Permatahati Cianjur, mata pelajaran Tahfiz Al-Quran. Nama saya Rifka Dahliani. Saya mengajar di PKBM Badak Putih sebagai tutor bahasa Inggris. Apakah dari jumlah murid yang ada, semuanya selalu mengikuti pembelajaran online atau daring ini? Tidak semua mengikuti karena mungkin ada keterbatasan dari murid itu sendiri, apalagi semisal murid yang ditinggal oleh kedua orang tuanya itu bekerja. Nah, dari 100% mungkin kalau kita presentasikan ada sekitar 85% lah yang mampu mengikuti pembelajaran daring atau online ini. Mungkin tidak semua karena ada beberapa kendala atau masalah juga ya. Mungkin ada semacam komunikasi, alat komunikasinya yang kurang bisa dilaksanakan atau bisa dimiliki setiap siswa. Apa saja kendala yang dialami ketika pembelajaran online atau daring ini berlangsung? Pembelajaran yang kita alami di masa pandemi, khususnya melalui daring atau dengan online ini, yaitu satu, tentunya sangat berpengaruh kepada pengetahuan anak dalam mengoperasikan ya ponsel, laptop yang ada di rumah, apalagi mereka yang tidak didampingi oleh orang tuanya. Dan yang kedua yang sering kita alami itu baik siswa ataupun guru adalah jaringan. Untuk kendala banyak ya yang dilaksanakan secara, apalagi di Indonesia ini program daring atau pembelajaran secara mandiri ini mungkin baru dilaksanakan. Beda dengan di luar negeri ya. Yang pertama itu alat komunikasi. Alat komunikasi dengan siswa itu sangat terbatas. Yang kedua mungkin pembelajarannya kurang bisa dipahami. Itu mungkin ya. Kemudian tidak ada semangat dalam melakukan pembelajaran. Dalam yang utamanya disiplin waktu juga tidak ada. Mungkin itu saja. Melalui pembelajaran daring ini, menurut Bapak apakah lebih efektif secara tatap muka atau daring? Ya, tentunya bagi kami secara umum guru-guru ini menginginkan pembelajaran itu langsung dengan siswa atau dengan istilah tatap muka. Sebab kenapa? Ternyata memang banyak kendala yang akan dihadapi ketika memberikan pembelajaran ketika melalui online ataupun daring. Kalau tatap muka itu sudah menjadi satu kebiasaan dalam mengajar yang dianggap efektif dan signifikan. Maka dari itu kalau ditanya lebih baik daring atau tatap muka, ya tatap muka karena lebih efektif dalam memberikan materi-materi pembelajaran kepada siswa. Begitu. Jawabannya sama, sepertinya semua guru menginginkan tatap muka. Yang pertama, kalau tatap muka itu ada kepuasan tersendiri, yaitu materi tersampaikan secara langsung. Mungkin juga penyelesaian atau pemaparan materi juga penuh. Tidak dilakukan secara daring karena ya terbatas seperti itu. Menurut Bapak, baik guru ataupun siswa, apakah bisa dikatakan sudah cukup siap
atau belum untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau ya online daring gitu? Untuk pembelajaran jarak jauh atau daring tadi, ini sebetulnya bukan persoalan siap atau tidak siap, tapi kembali kepada aturan-aturan pemerintah ya terkait pembelajaran itu sendiri. Secara umum semua guru menginginkan pembelajaran itu normal sebagaimana biasa. Akan tetapi situasi kondisinya tidak seperti yang kita harapkan, maka siap nggak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, capek atau tidak capek, kita harus melaksanakan instrumen pembelajaran dengan daring itu sendiri. Pembelajaran daring atau online ini ada yang mengatakan siap dan ada juga yang mengatakan tidak siap. Karena tergantung pada situasi dan kondisi sekolah. Tidak mungkin dikatakan siap menurut saya jika dilaksanakan di daerah yang terpelosok. Bisa dikatakan siap karena misalnya di daerah perkotaan, karena fasilitasnya juga sangat mendukung dan mungkin ya karakteristiknya juga berbeda. Itu mungkin ya. Terakhir nih, harapan kedepannya untuk pembelajaran terhadap anak atau peserta didik apa? Mudah-mudahan tentunya ini bukan hanya menjadi harapan semua guru, akan tetapi harapan semua orang tua bahwa pembelajaran saat ini itu katakanlah tidak sepenuhnya bisa normal dalam tanda kutip sukses gitu dengan metode pembelajaran secara jarak jauh, karena yang efektif yang sangat kami rasakan di dalam mengajar itu yaitu dengan tatap muka. Harapan kedepannya untuk pembelajaran entah itu dilaksanakan secara daring ataupun online, daring ataupun tatap muka, daring ataupun luring, itu bisa memaksimalkan potensi anak tergantung pada fasilitas yang ada. Mungkin pemerintah ada solusi yang lebih baik kalaupun dilaksanakan secara daring. Lokasi ketiga yaitu di RA Al-Azkia 01, Jalan Arya Wiratanu Datar, kilometer 05 Tajur Halang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita akan melaksanakan wawancara bersama Ibu Guru dari RA Al-Azkia. Yang pertama nih, boleh perkenalan dulu ya Ibu ya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Ibu Futi. Saya mengajar di RA Al-Azkia di kelompok B usia 6-7 tahun. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayuni. Saya mengajar di kelompok A ya, usia 4-5 tahun di RA Al-Azkia ya. Kita mulai ke pertanyaannya ya. Yaitu pembelajaran di RA Al-Azkia ini berlangsung secara daring atau tatap muka? Untuk di tahun pembelajaran 2020-2021 kita kombinasi ya, jadi ada tatap muka dan ada daring juga. Daringnya 75% dan tatap mukanya 25%. Itu pun tatap mukanya sesuai dari rapat awal bulanan orang tua dan guru dan melihat keadaan pandeminya seperti apa, apakah masih zona hijau, apakah zona kuning, apakah zona merah. Nah kemudian kita bertahap. Waktu tatap muka itu awalnya jarunjung, yaitu guru berkunjung ke rumah orang tua siswa dan siswanya dibagi kelompok, jadi terbatas, terus prokesnya juga ketat gitu. Untuk selanjutnya ya, sama di tahun 2021 sampai 2022 juga kita melakukan kombinasi, jadi ada yang daring, ada juga luring. Kayak untuk pertemuan pertama awal banget itu kan kita ada acara mosyah sama anak sama orang tua. Nah di situ di awal kita mengadakan secara daring kayak via Zoom, WhatsApp group seperti itu. Nah untuk di awal Agustus karena sudah efektif belajar, kita coba melakukan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah selain itu juga, selain mempersiapkan itu, kita juga sudah ada surat pernyataan perjanjian dengan orang tua di atas materai bahwasannya pihak orang tua pun menyetujui adanya tatap muka ini dengan tidak ada paksaan sama sekali. Nah untuk teknisnya juga kita dibagi shift ya, enggak semua anak langsung tidak, tapi dibagi shift kayak kelompok A itu siang dan kelompok B itu di pagi hari. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya,
apa perbedaan yang dirasakan oleh Ibu sebagai guru antara pembelajaran daring dengan tatap muka? Kalau untuk daring sendiri, kita melaksanakan pembelajaran yang tentunya jadi tidak langsung ya, karena terbatas untuk berkomunikasi dengan anak, karena kita bertemunya juga tidak langsung ya, karena dalam jaringan gitu ya, online. Terus untuk waktunya juga kita jadi dibatasi kalau misalnya di daring. Terus kegiatannya juga kita harus mempersiapkan yang semudah mungkin. Karena kalau di rumah kan dengan orang tua, jadi kami guru mengkhawatirkan kalau di rumah akan merepotkan kepada orang tua. Terlebih orang tua juga kan ada kesibukan masing-masing, jadi kita melihat kepada apakah orang tua sanggup di rumah membagi waktunya untuk pembelajaran dan bisa komitmen bersama sekolah dan guru. Paling itu kalau untuk daring. Kalau untuk tatap mukanya sendiri? Nah, kalau untuk tatap muka sendiri pasti ya semua guru di walaupun ditanya siapapun juga pasti lebih memilih tatap muka, karena di tatap muka kan kita lebih bebas ya bersosialisasi sama anak, bisa lebih langsung gitu bersentuhan dengan anak. Kayak kegiatannya juga sudah tersusun rapi, udah ada jadwalnya, jadwal baca doa, jadwal makan, jadwal belajar, dan anak pun dengan mudah mengikuti rangkaian belajar itu sendiri. Menurut Ibu nih, lebih efektif belajar tatap muka atau daring? Seperti yang Ibu Uni sampaikan tadi, jelas tatap muka. Tatap muka ya, Bu. Oke, di saat maraknya sekolah sekarang ini semuanya pada online, nah di tengah pandemi, alasannya itu kenapa ya, Bu? Karena tatap muka sendiri kan kita udah sama-sama tahu ya, kalau tatap muka lebih efektif untuk di pendidikan anak usia dini, lebih jelas kegiatannya, kemudian yang utama kita bisa menyentuh langsung kepada anak, jadi di sosialisasi itu benar-benar terjaga, paling itu. Selanjutnya, metode yang digunakan selama masa pandemi COVID-19 ini bagaimana? Metodenya kurang lebih sama juga, kita menggunakan metode kombinasi baik di daring maupun luring. Contohnya kemarin di metode daring kita menggunakan metode eksperimen. Di eksperimen kita mencoba memberi tugas kepada anak untuk mencoba menulis namanya di atas beras. Jadi itu untuk merangsang motorik halus anak, bagaimana membedakan tekstur beras dan tekstur tanah juga gitu. Untuk metode di tatap muka sendiri itu sama sih ya, beragam, ada mulai demonstrasi, big project, bercerita, bercakap-cakap. Lebih leluasa sih ya, kayak big project kan kalau di rumah nggak bisa tuh dilakuin, kalau di sekolah bisa dilakuin. Ini saya ada contohnya ya. Nah, ini salah satu metode big project, jadi ini dikerjakan oleh semua anak gitu, bekerja sama. Oke, ke pertanyaan terakhir nih ya, Ibu. Harapan kedepannya untuk pembelajaran peserta didik itu seperti apa? Kalau untuk harapan sendiri sih, kita semua berharap pandemi ini cepat berakhir ya, supaya kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasa lagi normal. Terima kasih banyak untuk waktu luangnya. Semoga pembelajaran anak cepat membaik ya. Terima kasih. Assalamualaikum.